Mengatakan bahwa Islam disebarkan dengan pedang, maka kemungkinannya ada dua. Satu, dia memusuhi Islam. Yang kedua, dia tidak paham sejarah Islam dan tidak paham konsep jihad Islam yang sebenarnya. Dia hanya tahu kulitnya saja, tahu sekilas bahwa di dalam Islam itu ada jihad. Sehingga dia kemudian mengatakan Islam disebarkan dengan pedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Mimin akan menjawab tuduhan Ustadz Khalid Basalamah. Beliau mengatakan bahwa Islam disebarkan dengan pedang. Beredar dalam salah satu video, Ustadz Khalid Basalamah mengatakan Islam disebarkan dengan pedang. Berikut ini videonya. Jika video tidak tampil berarti kena hak menyerang Islam. Hal ini bisa dilihat contohnya di akun TikTok ini. Nah, saya memutar ceramah Ustadz Khalid Basalamah supaya teman-teman yang muslim sadar bahwa agama Islam disebarkan dengan perang dan penjajahan sejak awal sejarah Islam. Bahkan tanpa pemaksaan dengan pedang, agama Islam tidak berkembang. Pernyataan Ustadz Wahabi alumni Saudi ini sangat merugikan Islam dan muslimin. Bahkan bisa menjadi benih-benih terorisme jika ditelan mentah-mentah oleh pengikut setianya. Karena beliau menjelaskan dalam Islam ada kewajiban jihad dan ada kewajiban invasi ke negara lain. Sehingga beliau menyatakan bahwa Islam disebarkan dengan pedang. Karena di dalam Islam ada kewajiban jihad dan invasi. Untuk menjawab tuduhan tidak ilmiah Ustadz pentolan Wahabi tersebut, Mimin akan menjelaskan beberapa hal. Pertama, konsep beragama. Islam menegaskan bahwa dalam beragama itu tidak boleh ada paksaan. Allah berfirman, La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Menurut Imam Ibnu Katsir, ayat di atas memberi pemahaman umat Islam tidak boleh memaksa siapapun untuk masuk Islam. Karena kebenaran Islam itu terang benderang, dalil dan buktinya melimpah sehingga tidak butuh memaksa siapapun untuk memeluknya. 2. Konsep jihad. Jihad yang bermakna perang adalah fardu kifayah, kewajiban kolektif. Namun, jihad bukanlah tujuan, perang bukanlah tujuan. Jihad hanya sebagai pelantara. Tujuan utamanya adalah tersampainya hidayah kepada umat manusia. Oleh karenanya, jika hidayah itu bisa tersampaikan tanpa adanya perang, maka hal itu lebih utama. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Syato dalam I'anatul Thalibin. Wa wujubul jihadi wujubul wasaili lal maqasidi. Id al-maqsudu bil qitali innama huwa al-hidayah wa ma siwaha minasy syahadah. Wa amma qatlul kuffari falaysa bimaksudin hatta law amkana al-hidayata bi iqamatid dalili bi ghairi jihadin kana aula minal jihadi. Kewajiban jihad itu adalah kewajiban pelantara, bukan kewajiban maqasid atau maksud. Karena yang dimaksudkan dengan perang adalah ingin memberikan hidayah, menyampaikan hidayah, wa masiwaha minasyahadah dan juga mendapatkan kesyahidan. Adapun membunuh orang kafir, falaysa bimaksudin, maka itu bukan tujuan. Hatta law amkana al hidayah, sehingga jika memungkinkan memberi hidayah, menyampaikan kebenaran, biqamatid dalili dengan menggunakan dalil, bighairi jihadin tanpa adanya jihad, kana aula minal jihadi, maka lebih utama daripada jihad. Syekh Usamah ulama Al-Azhar mengatakan dalam Al-Haqqul Mubin, kadang jihad atau perang wajib ditinggalkan jika menyebabkan hidayah tidak tersampaikan. Jika adanya jihad, jika adanya perang kemudian hidayah kebenaran Islam itu tidak tersampaikan kepada umat, maka malah dilarang berjihad.
Jika bisa menyampaikan hidayah atau ajaran Islam dengan ilmu, diskusi, atau menghilangkan syubhat, maka hal demikian lebih utama. Konsep jihad menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, jihad itu tidak harus dengan perang. Beliau mengatakan dalam Al-Fiqhul Al-Islami, fal jihadu, maka jihad yakunu bit ta'limi, bisa dilaksanakan dengan taklim, mengajar, wa ta'allumi ahkamil Islam, dan mempelajari hukum-hukum Islam, wa nashriha, dan menyebarkannya bainan nasi, kepada manusia, wa bibatlil mali, dan dengan mengorbankan harta untuk jalan kebenaran atau untuk Islam, wa bil musyarakati fi qitalil a'da'i, dan dengan ikut berperang memerangi musuh-musuh Islam, idza a'lana al-imamu al-jihad, jika ada imam pemerintah mengumumkan untuk berjihad. 3. Bukan Islam yang disebarkan dengan pedang, malah umat Islam yang disiksa, bahkan dibunuh dengan pedang. Nabi Muhammad berdakwah di Mekah selama 10 tahun tanpa perang. Malah Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya yang disakiti dan disiksa. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu hendak dibunuh, sehingga Nabi Muhammad harus hijrah ke Yasrib yang kemudian menjadi Madinah. Sahabat-sahabat Nabi juga hijrah sampai 2 kali ke Habsyah, meminta perlindungan di sana, meminta suaka, meminta kehidupan di sana, minta pertolongan di sana. Karena di Mekah mereka malah disiksa. Jika demikian, masih pantaskah dikatakan atau dituduh Islam disebarkan dengan pedang? Memahami perang Nabi dan sahabat. Menurut Al-Aqad dalam Haqaiqul Islam wa Abatil Khusumi, peperangan yang terjadi antara Islam dan musuh-musuhnya adalah untuk membela diri atau segera melumpuhkan kekuatan musuh agar tidak menyerang. Jadi tujuannya Rasulullah berperang, atau setelah sahabat-sahabat setelah Rasulullah itu ada 2. 1, ingin membela diri karena musuh menyerang. Yang kedua, ingin melumpuhkan kekuatan musuh agar tidak menyerang. Karena kalau tidak dilumpuhkan, mereka bisa saja akan menyerang negara Madinah, menyerang umat Islam. Maka kemudian diperangi, dilumpuhkan kekuatan mereka. Contoh, dalam perang Khandaq, perang ini terjadi karena kaum Quraisy bersama aliansinya menyerang Madinah. Karena mereka menyerang, ya diladeni oleh Rasulullah SAW. Kenapa merangi Persia dan Romawi? Dalam sejarah yang diperangi oleh umat Islam adalah Romawi dan Persia, sehingga Persia itu runtuh, Romawi kekuasaannya juga banyak yang diambil oleh, yang dikuasai, yang difathu oleh umat Islam, seperti Syam dan kemudian Mesir. Awalnya Rasulullah berdakwah kepada raja-raja mereka, Persia dan Romawi, dengan dakwah hasanah, mengirim surat kepada raja-raja mereka. Lalu Kaisar Persia memerintah gubernurnya yang ada di Yaman untuk memberi pelajaran kepada Nabi atau memenggal leher beliau. Ini sudah menunjukkan permusuhan kepada Nabi Muhammad kepada umat Islam. Juga Raja Persia dan Romawi menghasut kabilah-kabilah Arab di Irak dan Syam untuk menyerang Hijaz, Madinah. Jadi ini sudah menampakkan permusuhan ya oleh Rasulullah, kemudian mereka diperangi. Beda dengan Habsyah atau Ethiopia. Umat Islam tidak pernah menyerang Ethiopia atau Habsyah karena tidak memusuhi umat Islam. Selanjutnya, apakah sahabat Nabi memaksa penduduk pribumi memeluk Islam? Ketika para sahabat Nabi berhasil memfathu, ya menguasai, mengalahkan tentara-tentara Romawi, Persia atau musuh-musuh Islam, dikalahkan dan kemudian kawasannya itu dikuasai, dibuka ya oleh umat Islam, apakah para sahabat itu memaksa pribuminya, orang-orang yang dikuasainya itu memeluk Islam? Ternyata tidak ada satupun riwayat yang mengatakan bahwa sahabat Nabi memaksa penduduk pribumi untuk memeluk agama Islam. Gak ada.
Contohnya di Mesir, penduduknya tidak memeluk Islam kecuali setelah puluhan tahun berada dalam kekuasaan umat Islam. Mereka masuk Islam satu persatu setelah mengetahui hakikat Islam, bergaul dengan Muslim, dan lain-lain. Ini bertahun-tahun di Mesir itu walaupun berada di dalam kekuasaan pemerintahan Islam, tapi penduduknya tidak serta-merta Muslim semua, tidak. Berproses satu persatu. Kenapa? Karena memang mereka tidak dipaksa untuk memeluk Islam. Kita lihat pengakuan dari sejarawan Perancis Gustave Le Bon. Beliau mengatakan di dalam Hadaratul Arab, qad athbata at-tarikh annal adyan la tufradu bil quwwah. Sejarah telah membuktikan bahwa agama-agama tidak bisa dipaksakan dengan kekuatan. Walam yantashir al-Qur'an idzan bisayf bal intasyara bid-da'wah wahdaha. Begitu juga Al-Qur'an tidak disebarkan dengan pedang, tapi hanya disebarkan dengan dakwah, hanya dengan dakwah, tidak dengan yang lain. Wabid dakwati wahdaha i'tanaqathu asy'ub allati qaharat al-arab mu'akharon katurk wal mongol. Dengan dakwah itulah kaum yang menyerang Arab atau menyerang Islam malah masuk Islam, seperti kaum Turk dan kaum Mongol. Mereka semuanya pertamanya non-muslim, menyerang umat Islam, menyerang Arab, tetapi kemudian mereka malah masuk Islam. Itu berkat apa? Berkat dakwah. Wa balaghal Qur'anu minal intishari fil Hind allati lam yakun al-Arab fiha ghairu abiri sabilin. Al-Quran juga tersebar di India dan orang Arab datang ke sana hanya sebagai pengelana. Mazada adadul muslimina ala khamsina milyuna nafsin fiha. Umat Islam di sana di India tidak lebih dari 50 juta. Walam yakun Al-Quran aqalla intisharon fis Sin allati lam yaftah al-arabu ayya juz'in minha qattu. Al-Quran juga banyak tersebar di Cina, di mana orang Arab tidak pernah menguasainya sejengkal pun di sana. Kita lihat sekarang, kalau memang ada orang mengatakan seperti Ustadz Khalil Basalamah menuduh bahwa bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang. Coba lihat sekarang negara-negara yang mayoritas itu umatnya, penduduknya Muslim seperti Indonesia, Malaysia, bahkan juga Pakistan, India. Pernah nggak dulu orang Arab menguasai atau memerangi mereka? Nggak pernah. Islam tersebar ke India, ke Malaysia, ke Indonesia, ke Bangladesh. Itu pakai apa? Pakai dakwah, bersosial, bersama-sama mengenalkan Islam, berdagang, dan seterusnya. Tidak ada sejarah yang mengatakan Islam tersebar di Indonesia, di Malaysia, di India, bahkan di Cina itu dengan peperangan. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung terus Najat Ngaji.